alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan dengan Semoga siapa di mana? ya saya dari Ade dari Subang, Umi dan Buya. Baik, dengan sahabat Ade dari Subang. Baik, langsung kepada Bu ya. Semoga Buya Dongeng dalam keadaan sehat dan Amin, juga amin, amin, setelah amin, berlalu untuk dakwahnya kembali majelis Buya. amin, Insyaallah. amin, amin, amin. Tiga pertanyaan Buya mengenai sholat, maaf ya di luar tema. Jadi ketika hari Jumat tuh pas kumandang adzan ada orang masuk masjid gitu. Jadi dia itu apakah berdiri menunggu adzan selesai apa langsung saja sholat tahiyatul masjid dia begitu. Ketika sholat Jumat atau lagi datang waktu adzan masuk masjid gitu. Dan kemudian masih masalah sholat juga ketika orang udah selesai berjamaah Bu ya. Masbuk dia itu sama-sama masbuk cuman kadang-kala satu makmumnya suka mundur mengikuti si makmum yang tadi masbuk juga. Apa itu boleh Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab Bu ya. Yang pertama adalah kalaupun Anda langsung duduk tidak tahiyatul masjid tidak dosa. Kalaupun Anda melakukan sholat sunnah juga tidak dosa. Dalam keadaan adzan tuh ya. Keadaan. Cuman kalau Anda ingin yang terbaik adalah Anda dengar azan dulu, dapat pahala mendengar azan dan menjawabnya. Lalu Anda dalam posisi berdiri untuk menunggu agar Anda tidak duduk. Kemudian setelah azan selesai, baru Anda melakukan salat tahiyatul masjid. Anda dapat 2 pahala. Jadi jangan menyalahkan ada orang lah. Kalau ada orang langsung duduk, salat tahiyatul masjid sunnah. Kan begitu. Jika langsung orang melakukan sunnah, ya kan sama mendapatkan kesunahan salat tahiyatul masjid. Cuman kalau Anda ingin lebih baik, ini maksudnya itu kami itu tidak ingin ada orang gampang mandang orang lain itu salah. Itu loh repotnya ini hari ini kan begitu. Langsung sholat untuk azan. Enggak. Mendengar azan adalah sunnah dalam hal ini. Saya menjawab azan wajib ya? Sunnah. Iya Bu ya. Sunnah. Ada riwayat bahwasanya kalau tidak mendengar azan akan ditunggu apa? Yang wajib memenuhi sholatnya. Nah seperti itu. Nah, jadi biarpun sunnah jangan diremehkan ya. Biarpun sunnah jangan diremehkan. Nggak boleh meremehkan begitu. Dalam mata kita seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan sholat Anda sah. Sholat Anda adalah sah. Dapat pahala. Tapi tidak dapat keutamaan mendengar dan menjawab Alangkah indahnya Anda kalau ngambil dua-duanya. Yaitu apa? Mendengar azan terlebih dahulu tanpa Anda duduk. Kemudian Anda melakukan sholat tasbih. Ini terbaik. Maka yang kami hindari adalah jangan gampang menilai orang dengan nilai salah. Bahkan kadang ada orang yang nggak bisa berlama-lama. Dia ingin mendengar azan saja, tidak pakai tahiyatul masjid langsung jangan disalahkan. Ada orang memang dia pengen tahiyatul masjid karena nggak kuat nanti kalau apa. Sekalian, tidak ada masalah kok itu semuanya. Kalau azannya yang kelamaan Bu ya, apa tetap disunahkan tertentu? Nah, kalau azan kelamaan yang salah yang azan. Azan kelamaan itu makalah tidak sunnah lagi didengar, maka azan yang lakukan kepanjangan. Ya. Azan terlalu panjang sehingga sampai keluar dari makhraj, keluar dari batas-batas mat dan sebagainya, meliuk-liuk itu ya. Maka Anda sibuklah dengan urusan Anda sendiri. Maka ini ada fikih azan itu harus ada. Azan itu seharusnya dibarengi seorang ahli fikih qari yang ngerti panjang-panjang pendeknya bacaan. Bukan hanya sekedar sukses dalam lomba azan. Lomba azan meliuk-liuk, azan sampai 20 menit. Ini bagaimana azan 20 menit ini? Ini orang mau melakukan sholat, nggak lakukan sholat. Bahkan ada orang terputus aktivitasnya gara-gara azan yang terlalu panjang. Kalau azan kepanjangan tidak disunahkan untuk didengar. Anda sibuk dengan zikir Anda sendiri. Azan panjang. Waduh, panjang sekali. Apa itu? Akhirnya tidak sunahkan dengan Anda, aktivitas dengan kesibukan Anda sendiri. Kalau sholat, lakukan sholat. Tapi kalau azan normal, azan pendek, yang sesuai dengan aturan bacaan yang benar, maka hendaknya Anda mendengar azan terlebih dahulu, kemudian setelah itu Anda melakukan salat tahiyatul masjid. Kalau ada orang hanya mendengar azan tidak tahiyatul masjid, boleh. Atau ada orang tahiyatul masjid tanpa dengar azan, boleh. Yang penting, inilah yang kami hindari adalah gampang menilai orang dengan nilai yang salah. Hari ini kan gampang nyalain orang ya. Gampang ngelok-ngelokkan orang dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau azan kepanjangan, Anda langsung saja sholat. Karena anjangnya panjang sekali. Sampai 15 menit, 10 menit saja sudah kepanjangan azan seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sama-sama masbuk, maka hendaknya Anda sholat masing-masing. Tanpa harus menjadikan yang satu imam, yang satu makmum. Kenapa? Karena masbuk itu telah yakin bermakmum dengan imam yang sudah benar-benar imam dan selesai tuntas sholatnya. Maka tidak perlu Anda menjadikan diri Anda makmum di belakang orang yang lain lagi.
Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya beriktimam di tengah-tengah sholat adalah makruh. Anda sudah selesai, nggak usah Anda bermakmum dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang seperti itu apa? Ya nggak apa-apa, tetap sah. Ada nyambung kan sah. Tetap sebaiknya kita bicara yang terbaik. Anda selesaikan masing-masing tanpa harus yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Sangat berbeda jika ada satu orang masbuk, kemudian ada orang belakang datang. Dilihat. Jika yang datang hanya orang sendirian, maka bisa menjadikan makmum masbuk ini jadi imam. Tapi kalau dia datang berdua minimal, maka lebih baik membuat jamaah sendiri. Jangan ngikut imam, karena dia aslinya bukan imam. Anda membuat jamaah sendiri. Kemudian tambahan lagi, jika Anda ingin membuat jamaah baru di masjid, maka harus setelah selesai masjid. Imamnya selesai. Sebelum imam selesai, maka tidak. Bahkan kalau membuat jamaah sebelum imam rotib, maka itu hukumnya makruh, membuat fitnah. Imam rotib, imam masjid aslinya. Tiba-tiba buat jamaah sendiri, nggak boleh, itu fitnah namanya. Bisa membuat hati nggak enak. Jadi harus, kecuali Anda darurat mau pergi musafir dan sebagainya, ini memang biasanya dikasih tempat yang beda. Kalau masjid biasa tiba-tiba Anda langsung jadi imam nih, kan nggak enak, kan kurang ajar namanya. Baik, seperti itu. Allah alam.